Chiao demi cinta pertamanya malah ingin menceraikan istrinya. Wanita itu tanpa ragu mengambil pena dan menandatangani surat cerai. Melihat punggung Chiao yang pergi, wanita itu akhirnya benar-benar hancur tanpa sepengetahuannya. Dia saat ini sedang hamil dan selalu mencintai Chiao di dalam hatinya. Mengapa dia masih ada di hatimu? Tetapi malah memberiku cinta yang semu dan tidak nyata. Wanita itu seperti jatuh ke dalam jurang yang dalam. Untungnya ibu mertuanya datang tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit. Chiao baru tahu saat ini bahwa istrinya sedang hamil. Namun ketika dokter keluar, yang dia lihat ternyata adalah cinta pertamanya sendiri. Wanita licik itu akan mengoperasi menantunya. Ibu mertuanya langsung menolak, namun nyawa pasien berada di ujung tanduk. Chiao merebut rekam medis dan menandatanganinya tanpa ragu. Sang ibu memaki putranya ini jelas-jelas ingin membunuh cucunya sendiri. Namun Chiao hanya memikirkan cinta pertamanya yang ia cintai. Deeply dan sangat marah dengan tindakan ibunya. Saat ibu dan anak bertengkar hebat, wanita licik itu tiba-tiba keluar dari ruang operasi. Bagaimana keadaannya? Apa yang kamu khawatirkan? Saya dokter. Saya punya etika medis. Sejauh ini ibu dan anak selamat. Sanshan, aku tidak bermaksud begitu. Ku bilang padamu, kamu tidak boleh bercerai pada saat kritis ini. Bisakah kamu diam sebentar? Yang penting sekarang adalah menenangkan orang di dalam sana. Selama Sen Shinchan melahirkan anak ini, kamu tidak perlu peduli dengan siapa dia. Bagaimana bisa keluarga ini seperti ini? Maaf mengganggu. Tolong dorong saya keluar nanti. Baik. Jangan pikirkan apapun sekarang. Istirahat yang baik. Aku akan menemanimu di sini malam ini. Rasa tanggung jawabmu seperti pisau tajam. Semakin baik kamu padaku, semakin dalam kamu melukaiku. Shinchan, apakah kamu melihat jam tangan yang biasa aku pakai? Ah, aku membawanya untuk diservis. Dirimu tak tahu. Kau kan serangan kenangan laju Kota Bayu. Memerlukan sinar mutiara kasihmu selamanya. Bagaimana kalau kita? Katakan padaku, katakan padaku, katakan padaku kasih. Tempat tidur 23. Dr. He memanggilmu ke kantornya. Baik. Masuk. Akhirnya, kamu mau bertemu dengan silakan duduk. Manshan, aku menikah karena tunggu. Kali ini aku memanggilmu bukan untuk bernostalgia. Aku ingin memberitahumu, anak di perut Sam Shinchan harus dipertahankan. Apa maksudmu? Kondisi rahim Sen Shinchan tidak baik. Jika dia keguguran lagi, dia mungkin tidak akan bisa hamil lagi. Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin? Percayalah padaku. Pilihlah agar Sen Shinchan melahirkan anak ini. Keluargamu yang beranggotakan 5 orang akan bahagia. Aku tahu ayahku memaksamu menandatangani perjanjian. Sekarang kamu kembali. Aku tidak bisa berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hubungan kita sudah berakhir. Mungkin Sen Shinchan adalah pilihan terbaikmu. Ini kan belum. Jika Shinchan ingin mempertahankan anak ini, aku tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Sunshan, apa yang kamu inginkan? Selama aku bisa memberikannya,
Aku akan memberikannya padamu. Bagiku, aku sudah puas jika kamu bahagia. Biarkan masa lalu berlalu. Oh ya, jangan beritahu Sun Shinchan tentang dia tidak bisa keguguran lagi. Kamu cukup beritahu dia bahwa kamu menantikan anak ini dan ingin mempertahankan anak ini. Itu sudah cukup. Guru Xiao. Guru Xiao. Saya sudah mengisi laporan magang. Kita pakai. Ini terima kasih. Guru Xiao, saya dengar nilai Anda cukup untuk melanjutkan studi S2. Mengapa tidak melanjutkan studi? Alasan pribadi. Saya akan memeriksa kamar. Tidak ada lagi yang terasa tidak nyaman. Alasan pribadi yang kamu sebutkan itu hanya untuk menikahi pria yang tidak mencintaimu. Dan kemudian menyerah pada hidupmu sendiri, kan? Hal yang terjadi tadi malam, kamu sudah tahu semuanya. Seluruh departemen sudah tahu. Aku akan mengganti doktermu. Mengapa repot-repot menyusahkan diri sendiri demi pria yang tidak mencintaimu dan membuat dirimu sendiri menderita? Aku tidak berencana untuk mempertahankan anak ini. Aku tidak menyuruhmu untuk menggugurkan kandungan. Berikan aku salinan perjanjian cerai yang baru. Jika kamu memberitahuku kemarin bahwa kamu hamil, aku tidak akan. Kamu akhirnya bisa, bersama cinta yang kamu lewatkan karena kesalahpahaman, memperbaiki hubungan. Dan dengan gembira datang untuk bercerai denganku. Bagaimana aku bisa tega memberitahumu tentang kehamilanku dan merusak suasana hatimu, Shinchan? Maaf. Saat kita menikah, kamu sudah memenuhi kewajibanmu untuk memberitahuku. Akulah yang tahu itu lubang api, tapi tetap melompat ke dalamnya. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Kita akan mengikuti persyaratan yang kita sepakati kemarin dan bercerai. Shinchan, pertahankan anak ini. Kita tidak akan bercerai. Lalu bagaimana dengan Dr. Hei? Urusanku dengannya tidak perlu kamu khawatirkan. Aku punya rencanaku sendiri. Seorang anak, jika tidak memiliki cinta, orang tua tidak akan pernah bahagia seumur hidupnya. Aku tidak akan melahirkannya. Tuan Xia juga tidak perlu memaksakan diri untuk meninggalkan cinta sejati. Karena aku sudah berjanji untuk tidak bercerai. Aku tidak akan menyesal kalau begitu. Kali ini aku tidak ingin memaksakan diriku lagi. Kamu bilang cerai. Iya, cerai sekarang. Kamu tidak ingin bercerai. Dan kamu ingin Shinchan memaafkanmu. Itu tidak bisa. Bahkan jika kamu adalah putraku, aku tetap harus mengatakan yang adil. Selama Shinchan dirawat di rumah sakit beberapa hari ini, kamu harus. Jangan bujuk aku lagi. Baiklah, aku mengerti. Pasti Han Shanshan mengatakan sesuatu padamu. Shinchan, jangan percaya padanya. Dia menggoda Lin Yuan dan aku mengusirnya. Jadi dia menyimpan dendam terhadap keluarga kita. Dia tidak tahan melihat Lin Yuan bahagia, Bu. Jelas-jelas, kamu yang menggunakan nyawa orang tuanya untuk mengancamnya, memaksa dia pergi ke luar negeri. Bagaimana kamu bisa memutarbalikkan fakta? Sun Shan dari awal hingga akhir hanya memikirkan kesehatan Shinchan, sedangkan kamu demi hak warisan sialan itu. Hei Shanshan, Hei Shanshan, aku ingin lihat sup ajaib apa yang dia berikan padamu. Sampai sekarang, kamu masih belum mengerti. Bangun. Menggoda suami orang lain, menghasut orang lain untuk aborsi dan memukul anak-anak. Apakah kamu pantas menjadi dokter? Berhentilah membuat masalah. Shen Shinchan adalah menantumu. Dia hampir membunuhnya. Dan kamu masih melindunginya. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Saat ayahku menderita uremia dan membutuhkan dialisis, kamu tidak mengizinkan rumah sakit menerima kami. Aku berlutut dari lantai 1 hingga lantai 5, memohon untuk mendapatkan izin kerja. Tidak ada rumah sakit yang mau menerima izin kerjaku. Kemudian aku meninggalkan putramu dan berusaha keras untuk melindungi cucumu. Aku menyuruhnya meninggalkanku dan kembali ke sisi Sang Shinchan. Apalagi yang harus kulakukan? Apalagi yang harus kulakukan agar kamu melepaskanku?
Bu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku tidak melakukannya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini adalah kantor rumah sakit. Bukan tempat untuk anggota keluarga pasien membuat keributan. Jika kamu tidak membawa ibumu pergi, aku akan memanggil satpam. Kumohon lepaskan aku jika kamu benar-benar berpikir aku buruk. Direktur Show, kami adalah dokter yang paling. Biarkan dia yang menangani Sen Xin Chen.